Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kepala sekolah dan guru, orang tua siswa dan siswa-siswi SMA, SMK dan SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan rencana kerja manajemen pendidikan Cabang Dinas Wilayah 4 tahun ajaran 2021-2022. Yang jelas, kebijakan ini bersifat teknis karena tetap dalam lingkup kebijakan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian kebijakan pemerintah provinsi tentang manajemen pendidikan, juga memperhatikan kebijakan lokal dari pemerintah kabupaten setempat. Sehingga secara umum tahun ajaran 2021-2022 pembelajaran tetap akan terpengaruh dengan perkembangan penyebaran virus COVID-19. Sehingga apapun yang terjadi dan kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten tentang pengendalian COVID-19, dipastikan akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehingga tadi ya, rekan-rekan baik manajemen sekolah, orang tua siswa dan adik-adik tetap memperhatikan perkembangan kebijakan di setiap level jenjang pemerintah tersebut. Adapun dalam penyelenggaraan manajemen pembelajaran tahun ajaran ya 2021-2022 yang menjadi fokus utama kita terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang pertama adalah penyelenggaraan pembelajaran dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru, sehingga nanti setelah PPKM darurat ini selesai, kemudian ada tahap relaksasi, pada akhirnya pembelajaran model adaptasi kebiasaan baru ini menjadi model yang akan diterapkan. Seperti apa? Yaitu pembelajaran dengan pola blended system dengan dua model ya, tatap muka dan jarak jauh. Pengaturan tatap muka dan jarak jauh saya sudah sering menyampaikan di paparan-paparan sebelumnya, bahwa tatap muka itu hanya digunakan untuk evaluasi dan penguatan, sehingga proses pembelajaran tetap itu dilakukan dengan jarak jauh. Jarak jauh itu bisa online menggunakan media sosial, aplikasi, atau menggunakan pola offline yang misalkan penugasan,
pemberian proyek yang bersifat tematik ya, atau bentuk apapun, misalkan guru kunjung dan berbagai model lainnya ya yang bisa digunakan oleh sekolah dan guru, sehingga pengaturannya seperti itu. Tatap muka juga itu hanya maksimal 50%. Ya kita sih akan menerapkan tahap awal dengan 30%, sehingga secara bergiliran siswa ke sekolah, misalkan kelas 10 itu di minggu pertama, maka minggu kedua ketiganya kelas 10 ada di rumah. Kemudian minggu keduanya kelas 11 ke sekolah. Terus minggu ketiganya kelas 12 terus bergilir. Itu pun per kelasnya itu hanya dibatasi maksimal 18 orang. Itu yang disebut dengan pola salah satu implementasi pola blended system. Saya kira rekan-rekan guru sudah lebih hafal ya. Yang jelas itu akan menjadi tren penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Kemudian kebijakan pemerintah berikutnya adalah program Merdeka Belajar. Kita terus mendorong agar para siswa secara maksimal mengembangkan potensi dirinya. Agar itu bisa terjadi, maka daya dukung 8 standar perlu dimaksimalkan, mulai dari sarana ya, kemudian guru, kurikulum, manajemen, keuangan dan lain sebagainya. Itu menjadi hal penting yang harus dipersiapkan, apalagi dikaitkan dengan pandemi yang masih berlangsung ya. Kalaupun nanti mungkin selesai, tetap perkembangan COVID ini masih menjadi perhatian kita, sehingga standar-standar yang tadi dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar patut menjadi perhatian kita. Misalkan sarana pembelajaran jarak jauh, apakah online maupun offline, tentunya membutuhkan sarana yang berbeda ya, dengan pembelajaran yang selama ini kita lakukan di sekolah yang bersifat tatap muka. Misalkan online, tentunya di sekolah karena ini kegiatannya terus permanen ya, maka sarana online menjadi kebutuhan sarana baru. Adanya studio mini, di sana guru dan para aktor ya membuat konten-konten video yang efektif sebagai sarana pembelajaran buat para siswa. Kemudian juga IT-nya, kemudian juga aplikasinya, ini menjadi penting ya. Bukan hanya tentang sarana, kan juga tentang kurikulum. Sehingga kurikulum harus segera disesuaikan. Jangan sampai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh ternyata menjadi ilegal karena tidak tertuang dalam KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tentunya juga didukung dengan perubahan atau mungkin penambahan ya skill guru, reskilling lah. Karena selama ini kita
melatih penyelenggaraan pembelajaran bersifat tatap muka bertahun-tahun seperti itu, sekarang harus berubah drastis dengan jarak jauh, online maupun offline, sehingga tentunya membutuhkan pembiasaan. Apalagi beberapa guru tidak terbiasa menggunakan IT. Selain kita melakukan reskilling guru tentang model pembelajaran jarak jauh, juga perlu dukungan tenaga operator. Nah, untuk beberapa guru kesulitan mengoperasionalkan IT atau aplikasi, tentunya harus didukung, dibantu oleh tenaga operator yang memadai, sehingga proses pembelajaran yang baik tetap bisa berlangsung. Yang kedua tadi menjadi kebijakan penting yang menjadi perhatian kita. Pertama, perkembangan COVID, di mana kesehatan menjadi prioritasnya. Yang kedua, mereka belajar. Itu kebijakan pemerintah pusat yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembelajaran 2021-2022. Karena kita SMA, SMK, SLB dalam lingkup wilayah kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk wilayah kita, maka kebijakan Pemprov Jabar tentang manajemen pendidikan juga menjadi perhatian setiap sekolah di wilayah Jawa Barat, khususnya SMA, SMK, dan SLB ya. Apa itu? Yang pertama, kita harus tetap memahami visi dan misi Jawa Barat terkait dengan bidang pendidikan. Menjelaskan visi Jawa Barat itu kan mewujudkan Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Misinya kan visi terwujudnya ya, bahasa terwujudnya. Kalau misi baru mewujudkan. Kalau misinya terkait dengan bidang pendidikan, yaitu menciptakan manusia yang unggul lah. Itu misi yang kedua ya. Sederhananya itu menciptakan manusia yang unggul, mulai dari kualitasnya, kemudian produktivitasnya, inovasinya, sehingga sasarannya adalah mulai dari guru juara, sekolah juara, SMK juara. Lebih teknis diwujudkan dalam berbagai program. Salah satunya adalah program Jabar Masagi. Sehingga Jabar Masagi ini menjadi program unggulan yang perhatian sekolah. Kemudian selain Jabar Masagi tadi sudah sedikit saya ulas, yaitu SMK juara. Bentuk implementasinya salah satunya adalah akan segera beralihnya beberapa SMK menjadi BLUD yang punya potensi, punya kemampuan mandiri, maka akan di BLUD-kan. Adapun program unggulan cabang dinas wilayah 4 terkait dengan sekolah, yang pertama
kita harapkan di tahun ajaran 2021-2022 mutu pembelajaran harus lebih baik dari yang sebelumnya. Kita sepakat bahwa kesehatan itu penting. Ya. Kesehatan menjadi fokus kita di era COVID-19 ini. Tetapi tidak berarti kualitas pendidikan harus menurun. Yang dimaksud dengan kesehatan lebih penting itu artinya penyelenggaraan pendidikan memperhatikan perkembangan COVID, memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Itu yang harus dilakukan. Sehingga kalau ada sekolah, baik guru maupun manajemen sekolah mengatakan, ya nanti aja lah pembelajaran agak benar setelah COVID selesai. Ini pemikiran yang keliru ya. Karena saya dalam beberapa kesempatan menyampaikan berdasarkan data maupun informasi di media sosial dan pemerintah juga berkali-kali menyampaikan bahwa mungkin pandemi ya akan berakhir. Bisa cepat, bisa lambat, pada akhirnya akan selesai. Tetapi COVID ini gak ada jaminan akan selesai. Itu ya, sehingga tadi kita tidak bisa menunggu pembelajaran akan baik setelah COVID beres ya. Yang dilakukan adalah ya kita menyesuaikan dengan fakta yang ada, sehingga pembelajaran sejak awal dari sampaikan pembelajaran jarak jauh menjadi model yang harus kita akui dan kita lakukan. Sehingga idealnya aplikasi pembelajaran menjadi hal penting. Sehingga kita mendorong di tahun ajaran 2021-2022 ini sekolah mengadopsi aplikasi pembelajaran. Saya kira penawaran cukup banyak, mau yang mahal ada, yang murah ada. Saya kira bukan masalah mahal atau murah ya, tetapi aspek manfaat dan kemampuan anggaran itu yang paling penting. Kalau ada yang murah bermanfaat ya, kenapa sih kudu nyari yang mahal? Itu ya. Sehingga aplikasi pembelajaran ini menjadi tren yang menjadi sorotan kita. Beberapa catatan yang menjadi ya semacam syarat ya kepada sekolah dalam memilih aplikasi pembelajaran. Yang pertama yang kita sarankan adalah tetap memperhatikan pembiayaan. Pembiayaan dibuat seringan mungkin, karena kan banyak hal yang harus dibiayai oleh sekolah, bukan hanya aplikasi. Sehingga pembiayaan dibuat seringan mungkin. Sehingga ya carilah aplikasi yang berbiaya murah. Yang kedua, tidak hanya murah, tetapi manfaat. Berdasarkan beberapa studi kasus ya yang terjadi di kita ya, bahwa pembelajaran model jarak jauh ini belum betul-betul terintegrasi antara guru, sekolah, orang tua, dan cabang dinas. Sehingga kalau tidak terintegrasi, upaya kita yang cukup ekstra, orang tua juga luar biasa ya, menjadi tidak maksimal. Contoh, guru mengeluh bahwa dari 12 tugas yang diberikan kepada siswa, hanya 2, 3, 4, paling banter ya separuhnya yang diselesaikan oleh siswa. Padahal orang tua mereka sehari penuh ya memantau apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Mereka tahunya anak-anaknya cukup sibuk dengan HP-nya, dengan laptopnya. Sehingga menjadi kaget ya, kalau ada informasi bahwa tugasnya nggak selesai.
sehingga tenaga ekstra yang dilakukan oleh orang tua, mereka juga kan harus bekerja, mengurusi rumah, mengurusi anak-anaknya. Cukup luar biasa, harus betul-betul memantau anaknya. Menjadi seakan percuma, karena faktanya anaknya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, inilah yang menjadi perhatian agar hal ini bisa diantisipasi, sehingga aplikasi pembelajaran itu harus memperhatikan itu. Aplikasi tidak hanya tentang interaksi guru dengan siswa, tetapi di sana juga ada mekanisme evaluasi. Kepala sekolah bisa memantau terjadi tidak proses pembelajaran itu. Karena guru ada di rumah, siswa di rumah, kepala sekolah di rumahnya, sehingga nggak akan tahu kalau tidak ada mekanisme pelaporan. Termasuk juga orang tua. Orang tua bisa melihat di aplikasi ada reportnya, ada nggak itu pembelajaran. Kemudian apakah anaknya mengikuti pembelajaran sesuai dengan waktu, masuk maupun keluar, tugas-tugas juga berapa banyak yang dikerjakan, sampai ke kualifikasi teknis serta perkembangan kompetensi anak didik bisa terpantau. Sehingga aplikasi yang seperti ini menjadi sangat penting, apalagi kalau dikaitkan dengan raport, kemudian asesmen, ya, itu sangat luar biasa ya, sehingga meringankan beban manajemen sekolah. Itu tren di tahun ajaran 2021-2022. Yang berikutnya, program unggulan cabang dinas adalah kita akan melakukan reskilling guru secara massal, tetapi bertahap ya. Karena ini kita akan dilakukan dengan biaya yang sangat ringan ya, mungkin nggak ada biayanya juga ya. Kita akan coba seringan mungkin, mumpung bisa dilakukan dengan online, karena untuk online kan tidak perlu ada makan minum ya, nggak perlu ada ATK ya, sehingga kita bisa mengefisienkan dengan anggaran yang minim, kita bisa memaksimalkan hasilnya. Sehingga reskilling guru hanya sifatnya merepres bagaimana model pembelajaran jarak jauh online maupun offline yang bisa dilakukan oleh guru. Kita akan coba bekerja sama dengan pusat belajar guru untuk melakukan repres guru tentang model pembelajaran jarak jauh. Yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis lingkungan. Ini sangat support dengan kondisi sekarang, bahwa lingkungan di dalam keluarga ya, lingkungan keluarga di dalam rumah ya, dan lingkungan di sekitar rumah, bahkan lingkungan masyarakat, ini menjadi objek atau sarana pembelajaran. Karena siswa ke sekolah kan hanya untuk evaluasi dan penguatan, sehingga selebihnya mereka dilakukan di rumah. Kalau hanya pembelajaran itu dengan cara tatap muka menggunakan aplikasi berhadapan setiap hari, saya kira cukup jenuh dan nggak efektif juga. Sehingga perlu dikombinasikan dengan pembelajaran yang faktual tentang apa yang terjadi di dalam rumah maupun di luar rumah, bahkan di lingkungan masyarakat. Sehingga best practice yang sudah ada yang akan coba kita satukan, kita kumpulkan, dan mendorong best practice yang lainnya, sehingga satu sama lain di antara guru bisa saling bertukar pandangan, bertukar pengalaman.
Kemudian juga kita akan mengoptimalkan lomba kompetensi, baik yang bersifat rutinitas tahunan mulai dari KSN ya, kemudian LP2 KSN, kalau dulu OSN ya, sekarang berubah menjadi KSN. Kemudian juga LKS dan beberapa lomba lainnya yang bersifat nasional maupun bersifat lokal provinsi ya. Nah, itu rutin dilakukan setiap tahun. Termasuk juga lomba yang sifatnya insidentil dan lokal. Seperti yang sekarang kita sedang mengadakan lomba esai untuk SMA SMK di Purwakarta, kemudian lomba kewirausahaan untuk SMA dan SMK di Kabupaten Karawang. Dan terus kita kembangkan lomba-lomba yang sifatnya skala lokal dan insidentil ya. Tetap desain utamanya sih kompetensi. 4 kompetensi yang kita coba sesuaikan sebagaimana kompetensi yang ditentukan oleh peraturan pemerintah tentang sistem pendidikan nasional, yaitu spiritual, karakter atau perilaku, pengetahuan dan keterampilan. Fokusnya ke situ, sehingga walaupun lomba-lomba yang sifatnya insidental dan lokal, tetap itu bermanfaat sepanjang sejalan dengan pengembangan kompetensi siswa. Sementara itu, kebijakan umum pemerintah pusat, provinsi maupun program unggulan Sabang-Inas tentang manajemen pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 menjadi acuan dan perhatian untuk manajemen sekolah maupun orang tua dan para siswa. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap kita berdoa agar pandemi cepat selesai sehingga kita bisa segera mengadakan pembelajaran blended system dan mempersiapkan lebih dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.